Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua. Amin. Kali ini saya membawakan kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja cekidot. Ketika Rasulullah mendapat perintah hijrah ke Madinah, seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya, mereka tanpa batas. Raja Madinah atau pada saat itu disebut Habasyah adalah seorang raja yang sangat adil dan bijaksana, serta tidak pernah menzolimi rakyatnya. Maka Rasulullah SAW pun sangat mantap untuk hijrah ke Madinah. Rasulullah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, mudahkanlah pengikutku dalam mempertahankan keimanannya." Hijrah pun dilakukan pada bulan Rajab pada tahun kelima kenabian. Beberapa orang pindah ke Madinah, rombongan dipimpin oleh Utsman bin Affan. Berangkat bersama 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita muslim. Sedangkan Rasulullah dan yang lain masih tetap tinggal di Mekah. Ketika sampai di Madinah, rombongan pun disambut oleh penduduk Madinah dengan sangat senang hati. Padahal di masa itu penduduk Madinah mayoritas beragama Nasrani. Selama di Madinah, kaum muslimin pun dapat beribadah dengan tenang. Setelah mereka semua lama tinggal di Madinah, kaum muslimin pun pulang ke Mekah karena mendapat kabar bahwa kaum musyrikin sudah masuk Islam. Namun ternyata berita itu hanya bohong belaka. Dan akhirnya Rasulullah SAW pun memerintahkan kaumnya kembali hijrah ke Madinah. Rombongan kali ini dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib, dan hijrah kali ini pengikutnya lebih banyak daripada hijrah yang pertama. Hijrahnya kaum muslimin ke Madinah sampai juga ke telinga kaum musyrikin. Mengetahui kaum muslimin hijrah ke Madinah, para petinggi kaum musyrikin pun berkumpul dan membahasnya bagaimana cara menggagalkan mereka untuk berhijrah ke Madinah. Pemimpin musyrikin itu salah satunya berkata, "Kaum muslimin sudah hijrah kembali yang kedua kalinya. Kali ini tidak akan aku biarkan mereka lolos." Kaum musyrikin yang lain pun berkata, "Tenang saja, saya punya ide yang sangat bagus. Aku akan memberi banyak hadiah kepada Raja Madinah atau Habasyah itu dengan hadiah-hadiah yang sangat banyak. Dan pastilah Raja Madinah itu akan berpihak kepada kita." Wah, itu ide yang sangat bagus. Aku akan mengirim 2 orang yang sangat cerdas dan pandai dalam berdebat serta membawa hadiah ke Madinah. Dan benar saja, diutuslah 2 orang, yang satu bernama Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah. Utusan ini pun sebelum menghadap Raja Madinah, menghadap dulu kepada uskup yang ada di Madinah. Dan di hadapan uskup itu pun kedua utusan itu mengatakan maksud dan tujuannya. "Selamat siang wahai uskup, kami datang dari Mekah. Kedatangan kami adalah mengabarkan kepada raja sesuatu hal yang sangat penting." Uskup itu pun menjawabnya dengan sangat sopan, "Jika sangat penting, kenapa kalian tidak langsung menghadap saja kepada raja? Kita semua bisa kok mengantarkan kalian."
Begini Uskup, kalau kita menghadap raja dan kalian mendukung kami, maka raja pun akan memihak pada kami. Apakah kalian mau membantu kami? Uskup itu pun menjawab, katakanlah dengan jelas apa maksud dan tujuan kalian. Sepertinya kami kurang begitu paham apa maksud kalian. Utusan dari Mekah itu berkata, beberapa waktu yang lalu, ada banyak pelarian dari kami yang hijrah ke sini mencari perlindungan. Mereka semua meninggalkan agama nenek moyang kami dan memeluk agama yang sangat sesat. Kami takutkan juga penduduk Madinah akan terkontaminasi dengan kehadiran mereka. Uskup itu bertanya lagi, jadi kalian ingin agar kita mengusir mereka dari Madinah? Ya, begitulah kira-kira, dan jika uskup mendukung kita, maka raja pun pasti akan mau melakukannya. Benar juga ya, wahai saudaraku, nanti kaum muhajirin ini pasti akan memprovokasi kaum Madinah. Baiklah, kita akan membantu kalian. Terima kasih uskup karena kalian sudah membantu kami. Maka ini ada kiriman hadiah yang sangat mewah dari pemimpin Mekah. Setelah uskup itu setuju akan membantunya, maka barulah utusan dari Mekah itu menghadap Raja Madinah bersama dua uskup tadi. Ketika sampai di hadapan sang raja, kedua utusan tersebut pun langsung menyampaikan maksud dan tujuannya. Yang mulia, ada penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah. Mereka itu adalah penyusup yang membawa aliran sesat. Sudilah kiranya jika sang raja mengusir mereka dari Madinah. Dan uskup pun ikut meyakinkan sang raja bahwa dua utusan tersebut adalah orang yang benar. Raja Madinah pun membalasnya. Baiklah, aku akan memutuskan persoalan ini jika kedua belah pihak ada. Karena mereka juga mempunyai hak yang sama, yaitu mengutarakan maksudnya. Kemudian raja pun meminta kepada utusannya untuk memanggil wakil dari kaum muslimin. Dan momen yang ditunggu semua orang pun akhirnya datang. Juru bicara kaum muslimin diwakili oleh Ja'far bin Abu Thalib. Raja Madinah pun bertanya, wahai kaum muslimin, saya hanya ingin tahu seperti apa agama kalian, sehingga membuat kaum kalian terpecah belah. Ja'far pun menjawab pertanyaan raja dengan sangat panjang dan detail. Begini raja, dulu kami itu orang jahiliyah, gemar memakan bangkai, menyembah berhala, memutus silaturahim, menyakiti kaum yang lemah, minum minuman keras, dan melakukan perbuatan buruk lainnya. Sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Rasul yang semua kebaikan ada dalam dirinya. Beliau mengajak menyembah kepada Allah yang Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan sesembahan berhala yang hina. Apa yang habis engkau katakan, wahai Ja'far? Engkau sangat menghina berhala Tuhan kami. Raja itu pun menengahinya. Wahai Amr bin As, utusan dari Mekah, kamu jangan memaksa orang lain meyakini apa yang kamu yakini. Wahai Ja'far, silahkan lanjutkan keteranganmu. Ja'far pun melanjutkan keterangannya. Karena kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum kami banyak yang tidak menerimanya dan memaksa kami untuk kembali ke agama lama kami. Jika kami menolak, maka kami akan disiksa dan dibunuhnya. Hal inilah yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim kami ke negeri Anda.
Kemudian Amru bin As pun mematahkan kembali omongan Ja'far dengan membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa. Karena Amru bin As tahu bahwa raja adalah beragama Nasrani. Wahai Ja'far, Nabimu Muhammad itu punya mukjizat apa coba dibandingkan dengan Nabi Isa alaihissalam yang banyak sekali mukjizatnya. Dari bayi sudah bisa berbicara, bisa menyembuhkan orang sakit dan menyembuhkan orang yang buta, dan lain sebagainya. Dan di akhir katanya, Amru bin As pun berkata kepada raja, "Benarkah raja apa yang saya katakan itu benar?" Raja pun menjawab, "Ya, yang kau katakan adalah benar." Raja pun bertanya kepada Ja'far, "Wahai Ja'far, setiap rasul itu mempunyai tanda kerasulan atau mukjizat yang berbeda-beda. Apakah Nabimu Muhammad SAW itu mempunyai mukjizat atau kelebihan lainnya, seperti nabi dan rasul yang terdahulu?" Ja'far pun menjawab dengan tenang, "Al-Quran." Amru bin As pun meledeknya, "Apa? Cuma Al-Quran itu? Yang diturunkan kepada orang yang tidak bisa baca tulis atau buta huruf?" Namun Raja Madinah pun menanggapinya dengan sangat santai. Raja pun kembali bertanya kepada Ja'far, "Aku pernah mendengar bahwa Tuhan akan mengangkat seorang nabi dan rasul meskipun dia tidak bisa baca dan tulis. Wahai Ja'far, bisakah engkau membacakan salah satu ayat dari Al-Quran tersebut?" Kemudian Ja'far pun membacakan surat Maryam. Dan ketika dibacakan, raja pun menangis terseduh-seduh. Begitu pula para uskup. Dan raja pun mengatakan, "Sepertinya ajaran Muhammad itu keluar dari cahaya yang sama." Maka raja pun mengusir utusan dari Mekah tersebut. Kemudian utusan itu pergi dengan hati yang sangat kesal. Amru bin As itu berkata, "Awas saja, aku akan datang kembali nanti." Temannya pun berkata, "Sudahlah, kita tidak ada perlindungan di sini. Lebih baik kita pulang saja." "Tidak, aku akan kembali menemui raja. Mereka semua sangat melecehkan aku sebagai seorang yang sangat pintar dan cerdik." Dan benar saja pagi harinya Amru bin As pun dan temannya menghadap kepada raja. Amru bin As itu berkata, "Wahai raja, sesungguhnya Ja'far dan kaumnya itu telah mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Isa." Raja pun menjawab, "Apa maksudmu, wahai Amr?" Sementara itu di penampungan kaum muslimin, semua orang menanyain Ja'far, "Wahai Ja'far, bagaimana kamu menjawab semua pertanyaan raja sehingga raja percaya kepadamu?" "Aku hanya menyampaikan semua pesan dari Nabi. Lagi pula kan kita tinggal di sini bukan untuk niat jahat. Dan jangan terlalu khawatir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan melindungi kita semua." Karena pengaruh dari Amru bin As tadi, raja pun kembali memanggil wakil dari kaum muslimin dan bertanya, "Wahai Ja'far, apa pendapatmu tentang Nabi Isa?" "Pendapat kami tentang Nabi Isa yaitu seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW." "Lalu apa yang dikatakan Muhammad?" "Isa itu Nabi Allah yang dilahirkan oleh Siti Maryam. Nabi Isa dan Bunda Maryam adalah seorang yang sangat suci." Raja pun dengan sangat marah mengusir Amru bin As. "Wahai Amru bin As, apa yang dikatakan Ja'far itu benar. Seperti dalam Injil kita. Pergilah kau dari sini, jika engkau kembali lagi maka aku tidak akan meladenimu lagi. Dan jangan lupa bahwa semua hadiah-hadiahmu itu saya tidak memerlukannya. Dan untuk kalian kaum muslimin, kalian boleh tinggal di Madinah dengan tenang. Jika ada yang mengusikmu, maka kami akan membelamu."
Itu tadi rangkaian dakwah kisah Nabi Muhammad SAW ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah. Jika saya salah bercerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.